Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue happy banget ya. Di tanggal 17 Agustus ini merupakan hari kemerdekaan Indonesia ya. Dimana untuk hari ini gue juga sudah menyelesaikan salah satu fitur yang bisa dibilang ada di aplikasi yang sedang gue development ya. Yaitu kalkulator compounding investment. Oke. Di video pertama mungkin gue udah jelasin ya, sebelumnya ada kerugian yang gue lakukan di tahun 2024 yang itu ya lumayan lah kerugiannya. Di sini gue coba untuk menggunakan kalkulator compounding investment ini. Berapa lama sih kerugian tersebut bisa dibalikan atau gue dapetin lagi nih kerugiannya, itu balik modal lah, bisa dibilang balik modal tuh berapa lama ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini gue coba untuk screen record dulu ya aplikasinya itu. Oke. Nah, untuk aplikasi ini mungkin sedang tahap development ya. Sudah bisa dibilang itu udah sekitar 90% ya. Mungkin di bulan depan itu udah bisa dipublish di App Store ataupun di Google Play Store ya. Oke. Di sini gue coba masuk aja ya ke menu kalkulator. Nah, di kalkulator ini ada banyak ya, ada kalkulator buat deposito, kredit mobil, sama ini yang terbaru itu di compounding investment. Ini baru gue selesaiin di hari ini ya. Tadi tuh iseng-iseng gue bikin dulu biar bisa bikin video ini ya. Oke, kita buka dulu. Nah, misal di sini ada beberapa field ya. Ada initial investment, waktu investasi, capital gain-nya, dividen, lalu ambil keuntungan per tahunnya mau berapa persen ya. Ini buat mekanisme 4% rule ya, seperti itu. Terus ambil keuntungan di tahun keberapa. Misalnya pengen realisasi 4% rule-nya itu pengen di tahun berapa gitu. Terus terakhir itu ada monthly investment ya. Ini ada tipe ya tulisannya. Oke, kita coba cek ya di saham Bank BRI kemarin tuh kan ada sekitar 815 lot, yaitu kurang lebih sekitar 400-an ya, kita tulis di sini ya. Kita masukin 400 sekian. Lalu kita masukkan waktu investasinya ya. Misal kita masukin 10 tahun. Oke, di sini kita perhitungannya itu kita coba dengan skenario terburuk ya, dimana si saham ini tuh nggak growth kemana-mana, terus untuk capital gain-nya tuh bisa dibilang 0% lah ya. Kita jadi ngandelin banget ini yang namanya tuh dividen, lalu kita reinvest kembali untuk hasil dividennya ya, seperti itu. Untuk capital gain-nya di sini kita set 0 aja ya, 0%. Nah, untuk dividennya itu berhubung kemarin saya beli di rata-rata di harga 4.999, itu dapatnya itu 9%-an ya dividen per tahunnya, kita set aja 9%. Lalu untuk ambil keuntungan per tahunnya kita set 0. Untuk ambil keuntungan di tahun keberapanya kita set 0 juga. Nah, di sini mungkin ada bagian untuk monthly investment-nya ya. Bisa dibilang tuh kalau kalian pengen investasi per bulannya tuh pengen di set berapa. Kita mungkin di sini kita set dulu 0 ya, nanti kita hitungin lagi buat hasil yang lainnya. Kita set 0. Nah, di sini ada option apakah lakukan reinvest atau enggak. Berhubung ini kita pengen mengembalikan kerugian sebelumnya ya, yang di tahun sebelumnya, mungkin kita set dulu ya. Di sini kita lakukan reinvest kembali. Oke, kita klik button kalkulasi. Nah, di sini keluar ya untuk investasi selama 10 tahun itu dividen yang kita dapat itu sekitar 136%-an ya. Dimana total dividen yang kita dapat tuh sekitar 556.500.000 rupiah ya, kurang lebih seperti itu. Untuk capital gain-nya dapatnya tuh 0 ya, karena soalnya kan sebelumnya kita set 0 ya ini. Misalnya si sahamnya tuh nggak growth sama sekali, tapi dividennya tuh lancar lah gitu, kisaran 9%-an per tahun ya. Jadi stagnan lah buat si sahamnya itu ya. Oke. Kita cek ya di tahun ke-1 tuh untuk starting balance-nya itu ada sekitar 407 juta ya. Dimana untuk dividen yang didapat tuh sekitar 36.600 sekian.
dengan total hasil akhirnya itu sekitar 443 juta. Lalu kita reinvest kembali nih di tahun keduanya tuh, di mana nanti akan ada untuk starting balance-nya tuh sekitar 443. Oke, kita lanjut ke tahun ketiga, total akhir itu sekitar 527 juta. Ini harusnya masih belum bisa menutup kerugian di tahun kemarin ya, sekitar 200 juta, itu harusnya sekitar 600 juta ya ini hasilnya tuh. Nah, tahun keempat masih belum bisa, soalnya masih 574, sedikit lagi lah bisa dibilang. Nah, untuk balik modalnya tuh ada di tahun kelima, sekitar 626 juta. Nah, ini kalau kita menggunakan dividen investment ya, dimana si kasusnya tuh si sahamnya nggak growth kemana-mana, jadi kita cuma ngandelin doang nih si dividennya sekitar 9%, lalu kita reinvestkan kembali itu balik modalnya tuh di tahun kelima. Nah, gimana menurut kalian, apakah itu lama sekali atau enggak ya? Silakan komen di bawah. Oke, mungkin kita coba lagi hitung pakai case yang lain ya, dimana kita set untuk capital gain-nya ini hanya 5% ya. Soalnya kan kalau ditarik secara 10 tahun ke atas itu untuk saham-saham banking itu ya capital gain-nya tuh rata-rata CAGR-nya sekitar 10% ke atas ya. Ini kita set dulu masih pesimis lah intinya ya, si sahamnya growth-nya cuma 5% dan sebagainya. Kita set di sini set 5% untuk capital gain-nya. Lalu untuk sisanya masih sama. Kita lakukan reinvest juga, kita langsung klik button kalkulasi. Nah, kalau kita lakukan reinvest kembali, lalu dengan posisi capital gain-nya sekitar 5%, kalau secara summary, ini kita dapat capital gain-nya tuh sekitar 96% ya. Lalu untuk dividennya sekitar 174%. Nah, nanti dapat dilihat di sini ya, untuk total capital gain yang kita dapat selama 10 tahun itu kurang lebih 393 juta. Lalu untuk total dividennya itu sekitar 708 juta ya. Kalau kita cek ini, kita balik modalnya itu di tahun ketiga ya. Ini dengan total akhir investment kita itu sekitar 600 juta. Lalu untuk dividennya sekitar 47 juta ya yang kita dapat di tahun ketiga. Lalu untuk capital gain-nya itu sekitar 26 juta sekian. Dengan modal akumulatifnya itu sekitar 407 juta ya. Dimana ini kita nggak top up lagi lah. Yang namanya modal akumulatif itu kita nggak melakukan top up lagi, cuman kita reinvestasikan kembali dividen yang kita dapat ya, seperti itu. Oke, ini untuk case yang capital gain-nya 5% ya. Lalu untuk di tahun ke-10 kita dapatnya itu total investment kita ada 1,5 miliar ya di sini. Dimana untuk dividennya itu sekitar 119 juta, lalu untuk capital gain-nya itu sekitar 66 juta rupiah. Oke, kita cobain di sini misalnya capital gain ya, CAGR-nya ya, mungkin yang realistis ini sekitar 10% ya. Oh ya, untuk dividen di sini saya mau nginfoin juga kan, dimana untuk dividen itu selalu bertumbuh lah ya, intinya untuk perusahaan bank itu selalu bertumbuh biasanya untuk 10 tahun terakhir. Jadi kemungkinan untuk aplikasi ini perhitungannya tuh hanya flat ya, misalnya flat 9% per tahun gitu ya selama 10 tahun. Jadi kan harusnya bertumbuh terus tuh. Jadi nggak dimasukin di sini ya, seperti itu. Kemudian kalau sistemnya itu dividennya selalu bertumbuh, otomatis harusnya hasil akhirnya bisa lebih besar ya, seperti itu. Itu kalaupun bertumbuh. Kalau misalnya nggak bertumbuh atau malah berkurang ya, itu otomatis jadi berkurang ya, seperti itu. Oke, di sini kita coba untuk capital gain-nya 10% ya. Untuk sisanya masih sama. Kita lakukan reinvest juga, kita kalkulasi. Nah, kalau misalnya capital gain-nya itu kita set 10%, kita investment dalam 10 tahun, ini lumayan besar banget ya untuk yang kita dapat, dimana untuk capital gain persentasinya itu secara 10 tahun itu kurang lebih 247%. Lalu untuk dividennya itu 222% yang kita dapat. Dimana untuk
total capital gain yang kita dapat dalam 10 tahun itu sekitar 1 miliar, lalu untuk total dividennya itu sekitar 900 juta rupiah. Jadi untuk nilai akhirnya tuh ada di sekitar 2,3 miliaran ya. Untuk profitnya itu kurang lebih 1,9 miliar. Nah, untuk balik modalnya ini ada di sama ya di tahun ketiga, cuma nominalnya lebih banyak ya. Di sini ada sekitar 685 juta rupiah. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin yang terakhir kita coba apabila kita ada monthly investment ya. Kita mungkin di sini kita set itu misalnya monthly investmentnya tuh 5 juta ya, dimana simulasinya tuh saya coba investasi per bulan di saham yang sama dengan nominal 5 juta rupiah. Dengan capital gain tetap 10%, lalu dividennya tuh tetap 9%, waktu investasinya tuh tetap 10 tahun ya. Untuk initial investmentnya tetap 407 juta ya. Kita coba cek. Nah, apabila kita melakukan monthly investment setiap bulan dengan nominal 5 juta, yang kita dapat ini lumayan signifikan ya, dimana untuk total capital gain kita dapat 1,6 miliar, lalu untuk total dividend kita dapat 1,4 miliar, lalu untuk nilai akhir investmentnya kita dapat 4 miliar 80 jutaan ya. Terus untuk profitnya tuh kita dapat 3 miliar 74 juta ya, dengan capital gain by persentasinya itu sekitar 160,7%, lalu untuk dividennya tuh sekitar 144,6% ya. Dimana kalau kita melakukan hal tersebut bisa balik modal tuh di tahun kedua ya. Jadi loss kita tuh yang di tahun sebelumnya bisa ketutup di tahun kedua. Cuman kan itu ada modal yang kita setorkan ya. Jadi emang harusnya bisa lebih cepat ya. Cuman kan untuk yang cash di Stockbit ini kita pengen coba untuk investment, ya udah nggak akan ditambah-tambah lagi gitu buat si saham banking itu. Oke. Nah, untuk terakhir nanti bisa dicek di sini ya. Bisa pengen di tahun 10 ada berapa. Coba kita cek misalnya di sini kalau kita lakukan investasinya tuh 20 tahun ya. Kita kalkulasi. Wow, di sini hasilnya sangat-sangat menggiurkan sekali ya. Sekitar 25 miliar nilai akhir investmentnya. Lalu untuk capital gain yang kita dapat sekitar 12,3 miliar ya. Lalu untuk total dividennya tuh sekitar 11 miliar, di mana total modal yang kita setorkan itu hanya 1,6 miliar aja. Jadi udah naik sekitar ya kurang lebih 15 kali lipat ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan dan sebagainya bisa komen aja di kolom komentar. Dan untuk aplikasi ini kalau ada yang butuh kemungkinan baru bisa rilis di bulan depan ya. Oke, dan juga nanti kalau kalian pengen komentar nih, kalau ada yang pengen ditambahin terkait aplikasi ini bisa komen juga ya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.